Oke, standar untuk, kita menjalankan aktivitas atau kegiatan information system audit itu adalah, COVID ya, yang, cukup dominan dan sering dipakai dan memang menjadi syarat syarat mutlak lah gitu untuk kita melakukan proses information system audit. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan coba memahami bagaimana proses, COVID ini berjalan dan bagaimana isinya, meskipun tidak semua lembar nanti kita bahas, tapi minimal nanti, sudah bisa mengetahui apa yang, sebenarnya yang diinginkan atau cara berpikirnya dari COVID tersebut. Nah, seperti tadi saya sampaikan, untuk, resource, material dari COVID ini bisa didapatkan di tadi ya, kalau kalau kita searching di internet, maka kita akan dapat, ada apa namanya, ada website yang sudah dibuat untuk Indonesia ini ITG ya, ITGIT gitu ya kalau bahasa saya, untuk versi Indonesia. Di sini ada informasi mengenai apa namanya, apa itu COVID dan seterusnya, dan kemudian nanti penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Karena sebelumnya mostly penjelasan itu ada dalam bahasa Inggris ya, karena memang, standarnya dibuat di internasional. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa penjelasan yang bisa diikuti dan nanti bisa dipahami. Kemudian, tadi ada juga yang, ISACA ini, yang organisasi internasional yang memang menjadi leading organization untuk pengembangan, COVID ini. Nah, jadi nanti juga bisa melihat di sini, kemudian nanti bisa, apa namanya, mengetahui resource secara secara utuh, begitu. Nah, ada beberapa case study juga yang menarik, nanti bisa juga dilihat, bisa juga dijadikan sebagai referensi untuk memahami ini. Nah, kemudian ini ya sebagai sumbernya ya. Nah, kemudian saya akan jelaskan dulu, secara general gitu. Nah, kalau kita bicara COVID, sebenarnya COVID ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi seperti saya sampaikan. Jadi di COVID itu secara umum itu ada 4 domain gitu ya, ada 4 domain. Jadi ada domain plan and organize, ada mudahnya mudahnya nih planning dan organisasi, kemudian ada domain acquire dan implement, ini lebih kepada bagaimana kita mendapatkan dan membangun sistem informasi dan juga mengimplementasikannya, kemudian bagaimana melakukan delivery and support, dan terakhir memonitor dan mengevaluasi. Nanti di setiap domain ini ada beberapa poin ya, beberapa poin parameter atau komponen yang harus dilakukan. Nah, sementara itu di tengah ini ada supporting standar. Supporting standar ini seperti saya sampaikan tadi ya, ini adalah standar-standar bantu yang digunakan untuk melengkapi poin-poin yang ada di COVID gitu ya. Jadi tadi ada ITIL itu juga masuk ke sini karena dia fokusnya di service support sama service delivery. Sehingga nanti misalnya kalau ini di bangunannya dia nanti akan support di poin-poin tertentu. Nah, jadi semacam ini. Nah, kenapa? Karena memang di standarnya ITIL dia mengatur atau mendefinisikan jauh lebih detail, jauh lebih detail dan jauh lebih operasional, sehingga memang arahnya ke situ. Kemudian nanti juga ada Prince2 Project Management. Nah, ini biasanya standar yang dipakai di project management, baik itu pengembangan sistem informasi maupun pengembangan teknologi informasi yang lain. Dia juga sama, dia akan fokus pada domain di acquire dan implement, gitu ya. Nah, kemudian nanti juga ada quality management, itu bicara di quality, gitu ya. Kemudian nanti di information security juga dia punya fokus bahasan yang lain. Nah, secara umum COVID itu terdiri seperti ini cara kerjanya. Jadi ini COVID framework ya. Jadi COVID dianggap sebagai framework. Framework itu punya dua sudut pandang. Dia dia menjadi guideline bagaimana menjalankan proses teknologi informasi. Mudahnya ini jadi prosedurnya, jadi aturan mainnya, aturan bakunya, jadi general guideline-nya gitu ya tadi sampaikan. Nah, pada satu sisi dia di sisi yang lain bisa menjadi audit information system audit parameter. Jadi kalau kita mau melakukan audit ya nanti tinggal ngikutin
alur yang ada di sini. Nah, COVID framework ini punya tujuan juga. Jadi bagaimana kenapa tata kelolanya menjadi penting. Nah, tata kelola ini penting karena kita ingin mendapatkan efisiensi, efektivitas dalam implementasi teknologi informasi, baik dari sisi budget maupun dari hasil yang nanti diharapkan. Termasuk nanti compliance dan reliability, bisa berjangka panjang dan seterusnya. Kemudian nanti juga ada integrity, availability, dan confidentiality. Jadi ini intinya di situ. Nah, sementara tujuan ini difokuskan pada IT resource tertentu, yaitu dari application, information, infrastruktur, sama people. Nah, jadi ini menjadi sangat dominan di IT resource ini. Nah, untuk mengelola itu semua, IT resource ini, dan kemudian untuk mencapai objektifnya ini, maka disusun ada 4 tahapan besar dalam menjalankan sebuah operasional teknologi informasi. Yang pertama adalah cara pertama dengan mengelola atau memanage yang namanya plan and organize. Ini dikelola dengan sangat serius. Nah, plan and organize ini dikelola untuk memastikan bahwa sistem informasi atau teknologi informasi itu memiliki beberapa standar ya, jadi strategic IT plan, information architecture, teknologi direction, IT process, relation, IT investment, IT human resource, manage quality, dan lain sebagainya. Sampai manage project. Ada 10 nih. Nah, ini kebetulan saya masih pakai framework-nya yang COVID 5 tapi versi awal. Nah, nanti bisa diupdate dengan melihat di sumber tadi untuk melihat yang paling update. Jadi poin-poin ini PO1 yang dikasih kode PO1 sampai PO10 ini bisa berubah ngikutin perkembangan dari standarnya. Nah, jadi gitu. Memang COVID ini dinamis ya. Tapi cara pandang kita berarti secara utuh sistem informasi itu minimal harus 4 domain. Ada punya 4 domain. Plan, organize, acquire, implement, deliver support, monitor, evaluate. Plan dan organize yang bagus itu dia punya 10 prosedur atau prosedur kontrol ini atau domain ini. Jadi strategic IT plan, dia harus punya IT strategic plan, dia harus punya information architecture, dia harus punya technology direction, IT organization relationship, IT investment, communication management direction, IT human resource, manage quality, manage IT risk, dan manage project. Semuanya harus punya. Nah, bentuknya apa? Tidak harus bentuknya itu satu-satu. Gitu. Tapi bisa jadi kita punya satu dokumen IT strategic plan, IT strategic IT plan, tapi sudah mengcapture PO1 sampai PO3. Coverage-nya sampai situ. Itu juga tidak masalah. Yang penting sudah didefinisikan. Yang paling mudah memang akhirnya semua poin ini kemudian di-provide dengan satu dokumen ya. Sehingga memudahkan bagi auditor atau bagi siapapun untuk mengetahui kelengkapan atau compliance dari dokumen yang dimiliki. Nah, jadi ini juga bisa ditunjukkan ya bahwa kita kalau mau punya sistem informasi yang baik, ya sebenarnya tinggal ngikutin flow ini ya. Tentukan dulu strategic IT plan-nya. Jadi misalnya kayak kita di UGM, strategic IT plan kita apa sih sebenarnya yang pilihannya? Apakah kita apakah kita memang fokus pada layanan berbasis web dulu, atau kita sudah goes mobile, atau mau kemana, dan atau integrasi, atau orkestrasi, atau bagaimana. Nah, itu kemudian nanti didukung dengan information architecture yang mendukung IT strategic plan, dan seterusnya. Nah, sayangnya kadang kita melihat kelihatannya lengkap, semuanya ada, tapi kontennya satu sama lain tuh arahnya berlainan. Nah, strategic IT plan ke utara, information architecture-nya ke barat, dan seterusnya. Nah, ini kadang sering terjadi. Nah, teman-teman bisa merasakan ya di kita sendiri di kampus kita itu seperti apa, itu sebenarnya sudah bisa terlihat dari level layanan, kualitas layanan yang diberikan. Nah, ini menjadi penting. Ya nggak usah kampus ya, misalnya di departemen kita pun, di fakultas kita pun juga pasti akan terpengaruh. Nah, kemudian nanti di acquire implement ini fokusnya pada kita melakukan akuisisi untuk mendapatkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Nah, dalam konteks ini biasanya dibagi menjadi beberapa bagian. Dari pertama kita nggak bisa langsung membangun ya, tapi identifikasi dulu automated solution yang mungkin bisa diberikan. Jadi kita diminta untuk melakukan benchmark, review. Kemudian acquire and maintain application software, misalnya gitu ya. Kemudian maintain teknologi infrastruktur, enable operation, procure IT resources, manage change, kemudian baru bisa melakukan instalasi solution.
Nah, ini juga cara-cara yang harus dilakukan. Ini prosedur standar yang dimiliki ketika kita mau melakukan implementasi atau membangun sebuah sistem. Kemudian delivery and support juga sama. Ini ada define manage service level. Kita harus tentukan dulu tuh service levelnya. Misalnya internet nggak boleh down selama satu hari, misalnya 1 menit, misalnya gitu. Nah, itu harus didefinisikan. Nah, kemudian biasanya bentuknya SLA, ya, Service Level Agreement. Kemudian memanage third party service, manage performance capacity, continuous services, system security, dan seterusnya. Sampai manage data, manage environment, dan manage operation. Jadi ini mostly pada operasional harian. Nah, ini juga harus dipenuhin semua. Jadi ada educate, train user, segala macam. Nah, ini poin-poin yang harus dipenuhi. Dan ini flow yang harus diikuti. Dan terakhir adalah monitor dan evaluate. Ada monitor dan evaluate IT performance, monitor dan evaluate internal control, ensure compliance, provide IT governance, dan seterusnya. Nah, secara tidak langsung sebenarnya kalau kita mau comply, simple ya, organisasi pengelola IT di organisasi atau di suatu perusahaan tinggal mengikuti struktur ini. Jadi ada departemen plan organize, departemen implementasi, support, dan juga monitor. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi penting untuk kemudian kita bisa akomodasi semuanya. Nah, ini penting sekali untuk kita kemudian melihat framework ini menjadi utuh ya. Framework menjadi proses bisnis dan juga proses evaluasi begitu. Nah, kemudian di dalamnya seperti apa? Jadi kita akan contohkan misalnya kita punya yang manage third party service. Nah, ini manage third party service kalau dalam bangunannya tadi ada di deliver and support domainnya, dia ada di DS2, jadi di poin 2. Nah, sehingga posisi dia di situ adalah sebagai proses IT. Jadi yang dilihat ini PO1 sampai ME4 ini adalah proses-proses teknologi informasi. Nah, untuk menjalankan proses teknologi informasi itu kita butuh untuk berjalan dengan baik gitu ya. Itu biasanya nanti ada key control-nya. Nah, key control ini adalah cara-cara tadi untuk kemudian kita menghindarkan dari resiko agar kemudian tujuan dari manage third party itu tercapai. Maka kemudian nanti di COVID itu ada poin-poin atau parameter yang harus dilakukan. Nah, sudah distandarisasi. Jadi kalau kita mau manage third party service dalam arti mengelola layanan dari pihak ketiga, maka key control-nya adalah kita harus mengidentifikasi dan mengkategorisasi suppliernya siapa saja. Kemudian kita harus identifikasi dan memitigasi resiko dari masing-masing supplier. Kalau saya pakai API Twitter, apa resikonya? Kalau saya pakai API-nya Facebook, apa resikonya? Kalau saya loginnya pakai Gmail SSO, itu apa resikonya? Semuanya harus dibikin dan kemudian memonitor dan mengukur performance dari masing-masing supplier. Nah, jadi ini penting sekali. Jadi kita harus melakukan ini semua. Jadi mudahnya nanti kalau bekerja dengan standar itu sudah jelas apa yang harus dilakukan. Dan kalau kita ngikutin, ya resikonya akan semakin rendah. Ini enaknya di situ. Tentu saja untuk mengukur agar key control-nya ini berjalan dengan baik, kita perlu ukuran atau performance. Nah, jadi nanti kita melihat apakah ini sudah baik, kita perlu melakukan punya ukuran ya performance ya, number of user, kemudian dari yang komplain, kemudian persentase dari yang suppliernya itu memenuhi requirement yang kita butuhkan, kemudian berapa persen yang dari pihak ketiga tadi yang kita bisa monitor dan seterusnya. Nah, ini memudahkan kita untuk melakukan itu. Sehingga nanti dalam konteks audit kita fokus pada 3 ini ya, proses IT, key control, dan key performance. Tetapi yang perlu kita baca juga adalah nanti di COVID itu ada penjelasan ya tentang managed third party itu masuk konteksnya apa. Jadi misalnya nih, providing satisfactory third party service with being transparent about benefit, cost, and risk ya. Nah, sehingga ini menjadi penting bagi kita untuk memahami konteksnya. Jadi ya, sehingga kita bisa menjadi menarik. Sehingga komponen utama dari COVID itu memang nanti ini IT proses tadi, yang PO1 sampai ME4 tadi, kemudian ada business requirement, ini business requirement-nya, kemudian ada control statement. Nah, jadi ini control statement-nya ada di sini.
key control segala macam, kemudian nanti ada control practice. Jadi nanti akan muncul key performance yang diharapkan. Nah, jadi ini utuh gitu. Setiap setiap proses ini semuanya punya komponen yang kayak gitu semua. Jadi nanti bisa dieksplor ya. Di Elok saya sudah uploadkan juga buku COVID-nya, bisa dilihat ya. Jadi semacam itu. Nah, ini cara berpikirnya semacam itu. Nah, sehingga cara berpikirnya auditor gampang. Kita tinggal melihat, mengidentifikasi apakah perusahaan itu punya proses IT yang distandarkan untuk mengukur tingkat compliance-nya. Kemudian apakah mereka punya prosedur untuk melakukan key control ini dan bagaimana performance-nya. Nah, tinggal kalau itu sudah semua berarti compliance test-nya udah jalan. Nah, tinggal nanti kita mengukur, memverifikasi misalnya bagaimana cara dia mendapatkan number of user complaint. Ada sistem ticketing nggak, sistem ticketing trouble apa tidak, dan seterusnya. Nah, itu tinggal nanti di sisi substantif test. Nah, nanti ini dibuat scoring modelnya, nanti kemudian kayak ada spreadsheet-nya, dan kemudian nanti dihitung tingkat maturity-nya. Nah, nanti itu dibahas di setelah mid-nya. Nah, sehingga pada titik tertentu nanti kita akan punya ini sebenarnya. Jadi ada 3 poin ya, IT maturity, kematangan dari proses IT, kemudian ada materiality, apakah semua proses IT itu punya tingkat kepentingan, urgensi yang sama atau berbeda. Yang terakhir adalah kualitas dari key control activities-nya. Nah, jadi ini akan menjadi saling bersinggungan, memperkuat prosedur yang ada dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, itu kira-kira bayangan cara berpikirnya COVID dengan melihat ini, moga-moga bisa kebayang ya. Tapi tentu saja ini karena sangat banyak sekali, nanti silahkan nanti bisa dilihat satu-satu untuk kemudian mengetahui gimana toh bangunannya ini, jadi masing-masing itu seperti apa. Nah, ini menjadi penting dan kita harus tahu karena tidak harus hafal ya, tetapi yang penting kita tahu, oke, berarti kalau proses IT tertentu A misalnya itu ada di domain mana, terus kemudian cara berpikirnya seperti apa. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Jadi nggak harus dihafal ya. Nah, itu cara bagaimana COVID bekerja sebagai framework dengan kesimpulan bahwa COVID ini tidak sekedar menjadi standar semata, tetapi juga akhirnya menjadi framework ya. Framework itu ya jadi kerangka kerja untuk melakukan proses IT yang baik dan juga menjadi kerangka kerja untuk melakukan information system audit yang sesuai dengan standar. Kayak gitu. Oke, nah itu kira-kira untuk materi kita tentang COVID. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, saya bisa tunggu sambil